Oke nih, anak-anak, kembali lagi nih sama Bapak. Tapi sekarang Bapak gak akan ngajar desain grafis nih, mata pelajaran yang bisa dibilang baru lah dan sesuai dengan apa sih keseharian kalian lah. Sebelum sebelum masuk ke materi, Bapak absen dulu lagi nih. Oke, dari Padli, hadir Padli. Hadir, oke. Dan terus Nicholas, hadir Nicholas. Hadir, Pak. Oke, hadir Nicholas. Jangan diulangi ya yang kemarin main game, Nicholas. Enggak, Pak, enggak. Oke. Terus ada Paris Sidik. Hadir. Hadir dong, Pak. Oke. Terus Sepine Pita. Hadir. Hadir, Bapak. Oke, hadir semua. Nah, untuk pertemuan sekarang spesial nih. Karena bukan Bapak gitu yang akan menyampaikan materi, tapi kalian gitu. Jadi kalian yang mengumpulkan informasi dan mencari materi, kemudian kalian juga yang menyampaikan materinya gitu. Kemudian Bapak udah bagi dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu tentang sesuai judul mata pelajaran sekarang itu fotografi. Jadi gak jauh lah. Terus yang kelompok kedua itu mencari tentang format-format gambar. Nah, kalian gitu diberi waktu 10-15 menit untuk mencari materi. Cukup 10-15 menit waktunya? Bisa. Cukup lah ya. Cukup, Pak. Terus jadi di mata pelajaran ini gitu kalian tuh nggak apa sih, oh ya nanti deh kesimpulannya. Jadi kelompok 1 itu Paris sama Nicholas ya, terus kelompok 2 Sepi sama Padli. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Paris sepertinya ingin bertanya. Paris, dari auranya itu. Tidak, Pak. Lanjut aja. Oke, untuk materi yes, kelompok 1 ya tadi udah dijelaskan fotografi, dan kelompok 2 itu tentang format gambar. Dari kelompok 1 ada kendala tidak? Kelompok 1, apakah ada kendala? Halo, Paris dan Nicholas. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Aduh, kayaknya Paris berbakat deh jadi stand up komedian deh. Gimana, tertarik Paris? Tidak, Pak. Ini jadi populer, Pak. Oke. Dari kelompok 2, apakah ada kendala atau tidak? Nggak ada, Pak, aman. Oke, berarti langsung aja ya ke kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian tentang materi fotografi. Dipersilahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah ada. Paris, silahkan. Baik. Kali ini saya akan menjelaskan apakah fotografi itu. Fotografi berasal dari dua buah kata dalam bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan graphos yang berarti menulis dan atau melukis. Dengan kata lain, fotografi adalah melukis atau menulis dengan cahaya. Jadi tanpa adanya cahaya kita tidak akan mempunyai foto. Lanjut. Jadi ini foto pada zaman dulu ya, bisa dilihat. Kita langsung lanjut saja. Bagaimana proses terjadinya sebuah foto? Foto terjadi karena cahaya yang jatuh pada permukaan media perekam, film atau sensor digital, sehingga terjadi citra di atas media perekam tersebut. Kedua, dengan media perekam, citra yang terjadi disebabkan oleh reaksi kimia pada media film atau proses analog. Sedangkan pada media sensor digital terjadi pulsa-pulsa elektronik atau proses digital.
Terakhir, elemen terkecil pada film disebut putih film atau grain. Sedangkan pada sensor digital disebut sebagai picture element atau pixel. Selanjutnya, ini adalah proses terjadinya sebuah citra ya. Lanjut, nah ini ada sama ya tadi ya. Lanjut, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nicholas, silakan. Oke, saya akan melanjutkan materi fotografi ini. Faktor-faktor apa saja yang menentukan terjadinya sebuah citra di atas media perekam? Yang pertama, jumlah cahaya yang jatuh di atas media perekam biasanya disebut kuat cahaya atau iluminasi. Terus yang kedua, kepekaan media perekam yang dinyatakan dalam satuan ISO, ASA atau American Standard Association atau DIN, that's industry normal. Dan lalu yang ketiga, kalau jumlah cahaya yang jatuh ke atas media perekam berpadanan dengan kepekaan media perekamnya, kita akan mendapatkan gambar yang baik dari segi exposure pencahayaan. Dalam artian bahwa di atas media perekam akan kita peroleh gambar yang jelas, terang, gelap, dan warnanya. Next. Nah, ini contoh kurang lebih dan pasnya gambar yang tadi. Next. Lanjut ke bagian-bagian dari sebuah kamera. Pada dasarnya, sebuah kamera terdiri atas 3 bagian inti, yaitu badan kamera atau kamera body yang merupakan sebuah kotak hitam di mana bagian-bagian lain dipasangkan. Lalu lensa kamera atau yang disebut dengan kamera lens, sebuah sarana optik untuk membuat citra di atas media perekam jelas untuk dilihat. Lalu yang terakhir, tempat atau wadah media perekam, yaitu yang disebut kamera bag atau film holder, yaitu untuk menempatkan film atau sensor digital. Next. Nah, di sini ada bagian-bagian lensa. Nah, yang pertama itu ada dudukan lensa, gelang atau selektor diafragma, lalu indikator bukaan diafragma, lalu indikator film inframerah, selektor zoom, selektor jarak, indikator rentang ketajaman, lalu indikator jarak, serta selektor A per F manual fokus. Lalu kontak elektronik dan ulir atau dudukan filter atau tudung lensa, dan nama lensa, lalu indeks kuat lensa, lalu indeks diameter lensa, dan indeks panjang fokus, atau yang terakhir selektor makro. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan. Oke, gimana nih dari kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Kelompok 2 izin bertanya. Oke, silahkan tuh kelompok 1 ada yang bertanya. Menurut kalian, foto yang bagus dan baik itu yang seperti apa? Ayo nih, dari Paris atau Nicholas mau langsung jawab atau gimana nih? Baik, saya akan menjelas pertanyaan dari Sepi ya. Secara teknis ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah cahaya yang masuk harus berpadanan dengan kepekaan media perekamnya sehingga jelas gelap, terang, dan warnanya yang terekam atau tertangkap. Lalu ketajaman citranya sehingga jelas batas-batas antara benda-benda yang terekam atau tertangkap. Nah, lalu secara estetisnya kita harus memperhatikan peletakan dan keserasian benda-benda yang terekam serta penyajian akhirnya. Nah, Gimana jawabannya dari kelompok 1, Sepi? Ya, udah cukup mengerti Pak. Terima kasih kelompok 1. Oke.
Selanjutnya kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini ada jenis format gambar. Nah, jenis-jenis format gambar itu ada JPG, PNG, lalu GIF, dan TIFF. Nah, JPG atau JPG kepanjangannya itu Joint Photographic Expert Group. JPG adalah format gambar yang banyak digunakan untuk menyimpan gambar dengan ukuran lebih kecil dan mampu menampilkan warna sampai 24 bit. Namun format JPG ini menggunakan kompresi data. Lalu yang kedua ini ada PNG, yaitu Portable Network Graphic, adalah salah satu format yang penyimpanan gambar atau grafik yang menggunakan metode pemadatan sehingga tidak terlalu mengurangi kualitas dari gambar tersebut. Lalu yang ketiga ada format GIF atau animate GIF. GIF adalah format gambar yang berbentuk animasi. Lalu yang terakhir itu ada TIFF atau Take Image File Format. Format gambar yang fleksibel biasanya menyimpan 16 bit per warna, warna merah, hijau, dan biru untuk 16 bit per warna merah, lalu hijau dan biru untuk total 48 bit, atau 8 bit per warna merah, hijau, dan biru untuk total 24 bit. Nah, format TIFF mampu menangani perangkat warna ruang khusus seperti yang ditetapkan oleh CMYK tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Udah. Ada yang ingin ditanyakan tidak dari penjelasan yang sudah kelompok kami diskusikan? Izin bertanya, Ya, boleh. apa perbedaan gambar dan foto? Oke, boleh dijawab oleh rekan saya. Ya, perbedaan gambar dan foto, gambar itu bentuknya bisa ada bentuk fisiknya ya, jadi kayak lukisan dan lain-lain. Kalau foto itu bentuknya masih digital, kadang masih dalam kamera memori digital biasanya kalau foto itu. Jadi kalau sederhananya foto itu gambar tapi tidak selalu foto. Jadi sederhananya foto itu bisa dikatakan sebuah bentuk filenya yang masih digital, kalau gambar sudah jadi bentuk fisiknya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, gimana untuk Nicholas? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Wilham. Terima kasih, Bapak. Oke, nah jadi apa sih dari hasil diskusi ini gitu? Kalian ketika menggunakan kamera gitu atau ya berfoto-foto dan menggunakan kamera di handphone kalian, nggak apa sih? Nggak selalu melalui cuma jepret-jepret doang gitu. Nanti ada tekniknya gitu, ada ilmunya lah.